Pemirsa Khazanah, ketika melewati tempat yang dianggap horor atau keramat, seringkali rasa takut dan was-was itu muncul. Apalagi banyak kisah mistis yang beredar di kalangan masyarakat yang semakin membuat bulu kuduk berdiri. Saking ketakutannya, sebagian orang pun mengucap salam atau permisi kepada jin yang dipercaya menguasai tempat tersebut. Mengucap salam atau banyak orang menyebutnya permisi diyakini sebagian orang sebagai bentuk minta izin dan perlindungan agar tak terjadi hal buruk seperti diganggu si penunggu atau ditampakkan makhluk halus. Namun, apakah mengucapkan salam dan permisi di tempat yang dianggap keramat atau horor dibenarkan dalam syariat Islam? Pada prinsipnya, syariat Islam melarang kita untuk mengucap salam dan permisi di tempat angker dan horor. Hal ini pun tentu sangat bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika setan mengganggumu dengan satu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surah Fussilat ayat 36. Menurut ulama, bentuk meminta perlindungan disebut juga dengan istilah isti'azah. Isti'azah ini merupakan salah satu bentuk dari ibadah karena di dalamnya berisi permintaan. Sedangkan setiap permintaan adalah doa. Maka meminta perlindungan adalah sebuah bentuk doa yang hanya boleh dipanjatkan kepada Allah semata. Bahkan isti'azah atau meminta perlindungan kepada jin penunggu tempat yang dianggap horor atau keramat bukanlah masalah sederhana. Karena tak sedikit ulama yang memasukkan dalam kategori syirik karena terdapat bentuk pemalingan ibadah kepada selain Allah. Mengucapkan salam atau permisi di tempat yang dianggap horor justru bisa membuat jin merasa semakin sombong. Hal ini dikarenakan jin berhasil membuat manusia meminta perlindungan padanya dan bukan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6. Jika mengucapkan salam pada tempat yang dianggap angker malah bisa menambah dosa bagi kita, lalu seperti apa syariat Islam mengajarkan saat berada atau melewati tempat yang dianggap horor? Saat kita merasa takut melewati atau berada di tempat yang dianggap angker, maka bacalah doa yang disunnahkan Rasulullah SAW. Khalwah binti Hakim As-Sulamiyah berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang singgah di suatu tempat lantas ia mengucapkan A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Maka tidak ada sama sekali yang dapat memudaratkannya sampai ia berpindah dari tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Doa ini berisi permintaan perlindungan pada Allah dari makhluk yang jahat. Inilah keutamaan meminta perlindungan dengan kalimat Allah. Lalu, bagaimana jika yang dianggap horor itu adalah rumah kosong? Apakah mesti mengucapkan salam saat memasuki rumah kosong? Mengucapkan salam pada rumah yang tidak berpenghuni atau tidak ada seorang pun di rumah tersebut tidaklah wajib. Terlebih untuk rumah kosong yang terkesan angker atau horor karena lama tak dihuni sehingga tak terawat. Hanya saja kita disunahkan untuk mengucapkan salam ketika memasuki rumah yang memang dihuni. Jika rumah yang tak berpenghuni, ucapan salam itu bukan untuk isi rumah, tapi untuk diri kita sendiri. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, jika seseorang masuk rumah yang tidak didiami, maka ucapkanlah Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam bagi diri kami dan salam bagi hamba Allah yang saleh. Hadis riwayat Bukhari. Namun kalimat itu tak berlaku jika ada keluarga atau pembantu di dalamnya. Sebab kalimat yang diucapkan adalah Assalamualaikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini,
hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Al-Quran Surah An-Nur ayat 61. Lalu bagaimana jika kita menganggap di sebuah rumah kosong terdapat jin muslim yang menghuninya? Lalu kita mengucapkan salam untuk jin muslim tersebut. Apakah hal ini dibenarkan? Dalam hal ini, tidak ditemukan dalil khusus yang menganjurkan mengucap salam kepada jin muslim ketika masuk rumah kosong yang dianggap angker. Kita hanya dianjurkan untuk mengucap Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, yang berarti salam bagi diri kami dan salam bagi hamba Allah yang soleh ketika memasuki rumah kosong. Menurut ulama, salam ketika memasuki rumah, baik berpenghuni ataupun tidak, lebih ditujukan untuk diri kita sendiri. Salam yang kita ucapkan saat mau memasuki rumah merupakan bentuk perlindungan diri dari jin yang menyertai saat kita berada di luar rumah. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang masuk rumahnya dan menyebut nama Allah ketika memasukinya dan ketika makan, maka syaitan akan berkata, kalian para syaitan tidak akan dapat menginap dan makan. Namun jika seseorang masuk rumah dan tidak menyebut nama Allah ketika memasukinya, maka syaitan pun berucap, kalian para syaitan dapat menginap di rumah tersebut. Apabila seseorang tidak menyebut nama Allah ketika hendak makan, maka syaitan pun berkata, kalian para syaitan dapat menginap dan makan di rumah tersebut. Hadis riwayat Muslim. Menurut ulama kontemporer, hadis ini menunjukkan bahwa zikir seorang muslim ketika dia memasuki rumahnya, makan dan minumnya menjadi penyebab penjagaan dan perlindungan Allah dari jin. Sebab jin senantiasa mengikuti seorang muslim dalam seluruh keadaannya ketika masuk rumah, makan, minum, dan selainnya. Namun, jika seorang muslim mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jin pun akan meninggalkannya, putus asa, serta tidak akan menyertainya, dan dia berada dalam penjagaan Allah dari makar dan tipu muslihat jin. Akan tetapi, bila dia lalai dari zikir, maka setan akan senantiasa menyertainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 36. Wallahu a'lam. Pemirsa Asana, sadar atau tidak, mitos sudah sangat kental hidup di lingkungan kita. Bahkan sejak kecil anak-anak sudah dijejali dengan beragam mitos dan pamali. Ketika ingin melarang mereka duduk di atas bantal misalnya, mitos bisul itu yang jadi alasan. Atau ketika kita kesal melihat si kecil memain-mainkan beras, terlontar larangan, jangan memainkan beras, nanti tanganmu keriting. Agar anak gadis menyapu rumah dengan bersih, maka akan ditakut-takuti dengan jodoh brewok. Indonesia dengan berbagai ragam budaya dan sukunya menjadi lahan subur tumbuhnya mitos-mitos itu. Sehingga banyak sekali mitos yang bertebaran di sekeliling kita, mulai dari urusan rezeki, jodoh, pernikahan, hingga yang berhubungan dengan kehamilan dan pendidikan anak. Mitos tentang burung pipit contohnya, keberadaan burung pipit yang terus-menerus berkicau di dekat rumah dipercaya sebagai pertanda datangnya tamu. Dan apabila si burung bertengger di depan atau sisi kanan, tandanya si tamu akan membawa berita baik dan kebaikan. Namun apabila si burung bertengger di belakang atau sisi kiri rumah, tandanya si tamu akan membawa kabar buruk atau malapetaka. Hampir sama seperti burung pipit, kupu-kupu juga identik dengan tamu. Apabila kupu-kupu masuk ke dalam rumah dan berputar-putar bahkan hinggap, tandanya rumah tersebut akan kedatangan tamu. Bahkan bila si kupu-kupu hinggap di badan salah satu anggota keluarga, maka yang datang adalah orang dekat. Hewan lain yang banyak dikaitkan dengan mitos adalah burung gagak. Burung berwarna hitam ini kerap kali dikaitkan dengan kematian. Apabila ia terbang berputar-putar di atas rumah seseorang, konon akan ada penghuni rumah tersebut yang meninggal. Di samping binatang, mitos juga banyak berkaitan dengan kelahiran dan kematian.
Seperti jika membuka payung di dalam rumah, maka nanti akan ada saudara yang meninggal. Atau juga nasi yang sering basi, maka juga biasanya dikaitkan dengan pertanda akan ada yang meninggal. Barangkali beberapa mitos atau pamali yang banyak beredar memang diniatkan baik oleh pelakunya. Tapi banyak juga mitos atau pamali justru menimbulkan hal yang tidak baik. Seperti anak memiliki pusaran rambut dua identik dengan anak nakal. Anak yang telah dipersepsikan nakal akan secara tidak sadar karena terus-menerus berpikir akan hal itu. Maka seluruh gerak dan tingkah lakunya mengarah ke sana. Dan akhirnya hal itu menjadi kenyataan. Atau yang terjadi sebaliknya, ia tidak mampu melawan label itu. Kemudian merasa minder, rendah diri, menjadi anak cengeng karena selalu merasa dituduh, dipojokkan, dan kurang berguna. Padahal pusaran rambut merupakan titik tengah persebaran dan pertumbuhan rambut. Seberapapun jumlah pusaran, tidak ada hubungannya dengan otak atau sarafnya. Seseorang nakal atau tidak ditentukan oleh pola asuh atau didikan dan lingkungannya. Akibat buruk lainnya yaitu menanamkan bibit kebohongan terhadap anak-anak. Dengan mengaitkan mitos dengan kejadian tertentu yang tidak ada hubungannya, secara tidak langsung orang tua menanamkan bibit kebohongan terhadap anak. Padahal sifat jujur merupakan akhlak utama yang harus diajarkan, bukan malah sebaliknya. Kebohongan yang dianggap biasa akan menggiring pada dosa. Kebohongan merupakan induk dari berbagai maksiat. Korupsi yang menjadi masalah besar bangsa kita bermula dari ketidakjujuran. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya kebenaran itu membawa kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan sesungguhnya orang yang membiasakan dirinya benar akan dicatat oleh Allah sebagai sidik, orang yang selalu benar. Sedang kedustaan itu membawa kepada keburukan dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang yang membiasakan berdusta itu akan dicatat oleh Allah sebagai kazab, pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jangankan membohongi anak dengan mitos, sekedar memotivasi atau mengiming-imingi dengan sesuatu yang tidak diwujudkan terhitung sebagai sebuah kebohongan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi, Abdullah bin Amir menceritakan, suatu ketika ibuku memanggilku dan sedangkan Rasulullah berada di rumah kami. Ibuku berkata, "Kemarilah, nanti aku beri sesuatu." Rasulullah bertanya pada ibuku, "Apakah engkau benar-benar ingin memberinya?" Ibuku menjawab, "Saya akan memberinya kurma." Rasulullah berkata, "Seandainya engkau tak berniat memberinya apapun, maka engkau adalah pembohong." Wallahu a'lam. Nah, tunjukin di mana? Di mana kamu ditanam? وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dicintai Allah Ta'ala. Salah satu hubungan sesat antara jin dan manusia adalah memanfaatkan jin untuk mencapai suatu tujuan yang dilarang oleh Allah. Sebagian manusia bahkan rela bersekutu dengan jin dan setan demi tujuan sihir yang bisa membuat korbannya menderita sakit, membuat rasa cinta, hingga memisahkan pasangan manusia, seperti yang harus dialami oleh Mulia Nuraini. Mbak Lia, Iya. apa yang ingin diceritakan, apa yang ingin dicurhatin nih Mbak? Biar Ustadz Muhammad Faizal dan juga Ustadz Irawan dengar. Mbak. Iya, jadi awalnya gini, kemarin nggak lama saya mau sholat, tiba-tiba ada yang narik dari belakang. Ada yang narik dari belakang, terus saya selesaiin sampai selesai. Duhur kayak gitu lagi, ada yang narik. Terus pas asar, saya mental. Jadi badannya tuh kayak mental ke tembok loh. Terus dicoba lagi, bismillah, mental lagi. Sampai 3 kali, mental lagi kayak gitu. Terus teriak. Kalau selama ini ada mimpi yang dirasakan enggak? Ada Kuburan mungkin? Iya, mimpiin orang meninggal, mimpi dikejar-kejar ular. Separuh tubuh sakit mungkin?
Kaki paling. Sakitnya kayak apa? Kecengkram. Daerah mana yang sering sakit? Kaki kanan. Sering mimpi ini enggak seakan-akan jatuh dari tempat tinggi? Sering banget. Sering. Iya. Sampai kebangun itu. Saya rasa ini jenis-jenis ilmu pelet kalau seperti ini keadaannya. Sehingga mata yang dia serang. Sekarang matanya sering ngerasa buram atau kunang-kunang? Iya. Nanti akan kita obati juga insya Allah. Kini Ustadz Muhammad Faizar mulai melakukan proses ruqyah. Kalam ilahi dibacakan, titik konsentrasi Mulia Nuraini semakin ditajamkan. Benar saja, jin yang selama ini berdiam di dalam dirinya mulai terganggu. Gerak-geriknya menjadi semakin aneh seiring kesadarannya yang mulai diambil alih. Selain tangisan, jin kafir yang merasuki wanita muda ini membuat ciri gerak tubuh tertentu, yaitu lompatan yang berulang. Jangan tunjukin di mana. Di mana kamu ditanam? Tak seperti beberapa pasien yang telah saya temui, wanita yang tinggal di Wangon, Banyumas ini membuat saya heran dengan gerak lompatan kecil yang dilakukannya, terutama ketika akan mengarahkan kami ke suatu titik. Dalam kondisi ini, seorang pasien ruqyah yang terjebak jeratan sihir secara otomatis akan merasakan reaksi tarikan yang kuat untuk menunjukkan lokasi di mana buhul sihir ditanamkan. Tiba-tiba ketika Ustadz Muhammad Faizar menyiramkan air ruqyah, wanita muda ini langsung kehilangan keseimbangan. Jin membawa tubuhnya terus berputar. Jin yang bersarang tak hanya satu. Begitupun buhul yang ditanam. Di tengah kendali jin, tubuh Mulia kembali bergerak. Kali ini menuju bagian kebun di samping rumahnya. Mas Belia masuk, ayo. Sekali lagi, saya memperhatikan reaksi yang berbeda dari sihir pelet yang menjerat wanita 26 tahun ini. Ketika jin mengambil alih, tubuh Mulia Nuraini secara otomatis bergerak. Kali ini lebih menyerupai sebuah gerakan tarian. Faktanya, sihir pelet atau pengasihan telah melegenda di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu pengasihan bahkan konon punya kekuatan untuk memikat lawan jenis tingkat tinggi. Ustadz Muhammad Faizar kembali meruqyah air dan garam. Oh, ini sudah memang. Target lokasi ruqyah berikutnya adalah sumur di bagian belakang rumah. Jin telah terpojok, tak bisa lagi mengelak ketika kami menemukan tempatnya selama ini bersarang. Hal ini terlihat dari tangisan Mulia ketika kedok sihir pelet mulai terbongkar. Ya pemirsa, sumur ini menjadi ladang kehidupan dan bahkan biasanya menjadi sumber penghidupan di dalam rumah tangga. Nah, biasanya para tukang sihir sering sekali meminta denah rumah dan mereka akan mentarget sumur dan juga di area-area yang vital di dalam sebuah rumah. Maka ketika kita bacakan ayat ruqyah khusus yang dituliskan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah taala, seketika itu juga jin yang ganggu Mbak Lia selama ini bereaksi lebih keras daripada sebelumnya. Nah, selanjutnya baru kita akan berikan air yang ada di sumur ini untuk langsung disiramkan ke bagian tubuhnya. Sambil disiramkan air sumur yang telah diruqyah ke seluruh badan, Mulia juga terus meniatkan di dalam hati untuk meluruhkan semua titik sihir lewat jari-jarinya. Sok-sok, sok-sok. Di sela-sela jari juga. Alhamdulillah, setelah melalui proses panjang, kini kondisi Mulia semakin membaik dan sudah bisa mengendalikan diri. Alhamdulillah pemirsa, setelah kita berikan air sumur, ya, yang ini sumur keluarga ya, sudah lama. Oh, justru orang-orang sekitar itu lebih baik lagi. Maka sekalian kita ruqyah supaya penduduk sini semuanya keruqyah semuanya. Ya, ini langsung sadar. Tinggal kita berlanjut ke langkah pengobatan selanjutnya. Racikan ramuan herbal akan menjadi penyempurna ikhtiar kesembuhan proses ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tepung talbinah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, talbinah dapat menyegarkan hati orang yang sakit dan dapat menghilangkan sebagian rasa sedih. Ini sebabnya talbinah disebut sebagai salah satu obat ala Rasulullah. Sementara secara ilmiah, bubuk talbinah bisa mengobati beragam gangguan pencernaan, seperti mengurangi perut kembung dan masuk angin, menstabilkan produksi asam lambung, hingga membantu melancarkan proses pencernaan makanan. Suapan bubur talbinah seakan menjadi racun bagi jin yang menebar sihir pelet di dalam tubuh mulia. Ini dampak musik ya Mbak ya. Walaupun itu buat senam, akan ada dampaknya bagi setan. Makanya saya sarankan sekali yang punya gangguan jin, sihir atau yang lainnya, kalau mau menenangkan hati dan pikiran, pakai Al-Quran. Jangan pakai musik, apalagi musik-musik yang diselingi dengan, mohon maaf, meditasi atau yang selainnya. Kita sudah punya sholat, kita sudah punya zikir, kita sudah bisa membaca Al-Quran. Itu saja. Dan insya Allah kita akan menemukan ketenangan hakiki yang nggak pernah bisa dicapai oleh ritual apapun. Saatnya berlanjut ke herbal tahap kedua dari proses ruqyah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil di sauna, Ustadz Muhammad Faizar kembali membacakan ayat ruqyah. Proses sauna seperti ini memakan waktu sekitar 15 menit. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adabun wasib. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Tahap terakhir, setelah di sauna, kini wajah mulia akan diberikan masker. Campuran 2 bahan madu dan kayu manis punya manfaat sebagai antimikroba. Kayu manis bermanfaat sebagai astrigen untuk mengecilkan pori-pori wajah. Selain itu juga berkhasiat untuk menyembuhkan luka dan anti penuaan dini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan solusi yang sangat sempurna bagi seluruh manusia, yakni Al-Quran dan juga sunnah dari kekasihnya yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Ketika ruqyah, mungkin gangguan jin dan sihir terlepas saat itu juga. Namun ingat ya ikhwah, bahwasannya jin itu adalah sebuah penyakit yang mereka bisa berpikir, mereka bisa menyusun strategi yang bisa menyerang korbannya kapan saja ketika korban itu melemah. Oleh karenanya yang paling penting dan paling utama dalam proses terapi Quran yang panjang ini justru bukan di saat ruqyahnya tetapi pasca ruqyah. Apa yang dilakukan oleh marqi? Apakah betul-betul berkomitmen untuk hijrah secara total dan sempurna atau masih kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama yang membuat jin merasa betah dan kuat di dalam tubuh korbannya. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan di antara amalan-amalan yang dapat menguatkan hati manusia adalah dengan membaca Al-Quran. Tetapi baca Quran yang bagaimana? Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan la syai'a anfa'u lil qalbi min qira'atil Qur'ani bitadabburi wa tafakkur. Tidak ada suatu hal yang paling bermanfaat bagi hati manusia daripada membaca Al-Quran bitadabbur dengan perenungan wa tafahhum. Selain dengan merenungi, juga memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pemahaman kita tertuntun lurus dengan apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quranul Karim. Ibu Rusmiati adalah pasien selanjutnya yang akan ditangani. Ya pemirsa Ruqyah, sekarang saya sudah bersama Ibu Rusmiati dan juga Ustadz Muhammad Faizar. Ibu Rusmiati, boleh diceritakan Ibu bagaimana awalnya gangguan yang terjadi dan sejak kapan Ibu?
Aku udah lama ya, udah sekitar 3 tahun 4 tahunan lah. Lah itu saya kalau suami berangkat kerja malam, dinas malam itu kayak ada yang wujud kayak suami pulang kayak gitu, masuk kamar. Nah, Ustadz, ini kondisi Bu Rusmiati apa nih sebenarnya, Ustadz? Biasanya ya ciri-ciri jin yang suka ya sama seseorang atau al-masul isqi. Kalau mereka sampai berubah wujud pada wujud suami, kalau orang Jawa bilang mereka mengatakan genderuwo. Cuma dalam Islam tidak ada istilah genderuwo. Nah, itu hanya mitos dari masyarakat sekitar. Nah, jin yang model seperti itu biasanya itu ketika bangun rumah ada ritual-ritual leluhur yang biasa dilakukan, entah itu nanam kepala kerbau, kepala kambing, pakai tebu wulung. Wallahu a'lam bishawab. Dulu pernah ada ritual seperti itu, Bu? Ada, cuma ada. Tapi apa sih, nanam sirih sama dikasih cabai ditaruh di setiap sudut rumah. Itu untuk apa? Penjagaan. Iya. Sehingga sekarang yang pasti kita lakukan ruqyah dulu dan kita ketemukan nama suaminya. Mana, Ibu? Dengan ditemani sang suami Bapak Bambang, proses ruqyah langsung dilakukan. Seketika tubuh Ibu Rusmiati tak sadarkan diri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ketika ayat demi ayat dibacakan, jin yang selama ini berdiam di dalam tubuh wanita yang tinggal di Purbalingga, Jawa Tengah langsung bereaksi dengan menangis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa kamu? Hah? Jangan ganggu lagi lah, ya. Jin terus diam, tak bergeming ketika Ustadz Muhammad Faizar mencoba berinteraksi. Namun, ketika metode tasydid dilakukan, yaitu meneteskan cairan habatus sauda ke bagian hidung, jin melakukan beragam penolakan. Pemirsa, ini memang tenaganya Ibu Rusmiati luar biasa. Ini mau dilakukan, diteteskan, makanya susah sekali. Cium, Mbak, sini ya. Jin pecinta ini terus menolak kasih sayang Pak Bambang, suami Ibu Rusmiati. Selalu ketika Pak Bambang mencoba mendekati sang istri, secara otomatis pula jin membuat berbagai gerakan untuk menjauh dan menolak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jin tak menyerah. Kami pun tak mau kalah demi memutus rasa cinta jin batil terhadap Ibu Rusmiati. Dalam proses ruqyah kali ini, saya harus melepaskan cincin perhiasan yang dipakai Ibu Rusmiati. Bukan tanpa tujuan. Pasien yang sedang diruqyah memang sebaiknya dijauhkan dari barang-barang yang bisa menjadi titik setan bersembunyi. Cincin dengan batu kerap menjadi salah satu jenis jimat atau pusaka turun-temurun keluarga yang disertai keberadaan jin di dalamnya. Orang yang dicintai sama jin ketika disentuh sama suaminya atau sama istrinya itu emosinya memuncak luar biasa. Itu bukan hal yang wajar. Pasti ada sesuatu yang lain yang menjadikan dia seperti itu. Di antaranya adalah karena jin yang suka merebut pasangan orang. Nah, ini terkenal bahkan dari zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mereka, kalau kata Syekhul Islam, kalau mereka itu sudah cinta sama seseorang, mereka akan berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankan apa yang dia cinta atau siapa yang dia cintai. Ya, Ustadz Faizar, ini kan kondisi Bu Rusmiati sudah dicek melalui ruqyah awal. Apakah perlu dilakukan penelusuran, Ustadz? Ini harus kita ke rumahnya karena saya curiga ada beberapa hal yang tidak beres di rumah dan mereka sembunyi di situ. Kita langsung ke rumah aja. Inilah tahap ruqyah kedua. Berbeda dengan reaksi sebelumnya, saat ayat-ayat ruqyah dibacakan, mata Ibu Rusmiati terus tertuju melihat jari telunjuk Ustadz Muhammad Faizar. Hanya saja, saya melihat tatapannya terus kosong. Meski tidak meronta, namun ketika Bapak Bambang mencoba memeluk istrinya, jin kembali mencoba memisahkan. Ini
kecenderungannya suka dibuat mencelakakan diri. Bahayanya kalau memuncak emosinya digiring, tapi atas pengaruh si setan itu. Ustadz Muhammad Faizar kali ini menggunakan pisang. Buah ini akan menjadi pemancing untuk mengecoh jin yang bersemayam. Ayo makan. Enak. Lihatlah, ini bukan senyum Ibu Rusmiati. Sudah mulai merasa nggak nyaman urus miatinya. Dan pisang itu sebenarnya buat pancingan. Wallahu a'lam bishawab. Karena dulunya waktu bikin rumah ngasih ritual pisang itu di atas atap. Walaupun alasannya supaya sodakoh bagi para tukangnya, yaitu mengundang suatu kepercayaan tersendiri. Setan suka di situ main, dan inilah ciri khas orang Jawa bilang gendruwo itu. Kalau dalam Islam namanya bukan gendruwo, tapi ghaul atau ghilan jamaknya. Mereka itu penyihir-penyihir bangsa jin yang suka menampakkan diri menjadi wujud penghuni rumah. Syirik yang dilakukan dalam bentuk apapun adalah dosa. Proses pembangunan rumah yang disertai pemberian sesajen menjadi gerbang lebar untuk jin masuk dan menjadi bagian dari kehidupan penghuninya. Akhirnya, jin berhasil diruqyah dengan media buah pisang. Saya mau tanya nih, ada ndak sumur yang kebuka di rumah ini? Ada. Ada kisah ndak Pak di sumur itu? Dulu waktu mau pembangunan sumur, tukangnya bilang kalau ada anak kecil, sama tukangnya kelapa muda sama rokok. Ya pemirsa, kelapa muda dan rokok itu bisa jadi malapetaka yang besar ketika ditujukan untuk pada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk sesajen bagi para setan. Cara yang disunahkan Nabi SAW sudah jelas. Adzan atau dibacakan Al-Qur'an di situ. Atau baca ayat-ayat atau doa-doa perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dikasih itu mereka semakin melunjak, dan bisa jadi setan kecilnya itu masuk ke sini. Makanya tadi nangis di awalnya sama seperti anak kecil. Ada yang seperti monyet, ada yang kayak anak kecil, itu semua tergambar. Tadi waktu makan pisang kok muntah-muntah hebat seperti itu? Apalagi waktu Bapak cerita itu, apa yang dirasa? Ini panas, terus kayak mual sampai sini. Inilah sumur tempat jin pecinta mencoba mengambil nyawa Ibu Rusmiati. Untuk menghilangkan pengaruh negatif dari keberadaan setan dan jin, kini Ustadz Muhammad Faizar akan meruqyah rumah dengan menggunakan air, garam, dan serbuk bidara. Seketika, Ibu Rusmiati langsung menangis. Tubuhnya bergetar. Pandangannya tak lepas dari Ustadz Muhammad Faizar yang sedang menyiramkan seluruh sudut bagian belakang rumah. Pemirsa, ini ketika Ustadz Faizar melakukan ruqyah di tempat sumur di mana waktu itu Ibu Rusmiati pernah mencoba untuk menceburkan diri, dan Ibu Rusmiati langsung beraksi. Azan dikumandangkan, hancurlah seluruh dinding pertahanan dan persembunyian jin yang selama ini menghantui Ibu Rusmiati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dan ketika azan selesai, tubuh Ibu Rusmiati langsung lemas. Ya, Ustadz Faizar, kenapa tadi di bagian sumurnya diazankan dan ini kondisi Ibu Rusmiati begitu azan selesai langsung? Hadis, tapi ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kalau kamu melihat as-sa'ali atau merasakan gangguannya, as-sa'ali penyihir-penyihir dari bangsa jin yang suka menampakkan diri, fa idza ra'aitum minhum syai'an fa'adinu, maka kumandangkan adzan. Karena dengan adzan yang dikumandangkan,
akan meluluh lantahkan seluruh kekuatan sihir dari bangsa jin penyihir tersebut. Setelah dibasuh dengan air sumur, alhamdulillah kondisi Ibu Rusmiati semakin membaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada seorang laki-laki dari bangsa manusia yang meminta pertolongan kepada bangsa jin, lalu bertambahlah kesesatannya. Di sini Ibnu Katsir rahimahullah taala mengutip riwayat dari Ikrimah bahwasanya pada zaman dahulu bangsa jin itu luar biasa takut kepada manusia. Seperti halnya manusia itu amat sangat takut kepada bangsa jin. Bahkan jin itu lebih takut lagi. Wa kana al-insu idza nazala wadiyan harbal jin. Dan bahkan kalau ada seorang laki-laki dari bangsa manusia turun ke suatu lembah, maka jin yang ada di situ semuanya akan kabur. Takut lari dia. Hingga suatu ketika ada sayyidul qaum, pemimpin suatu kaum yang bermalam di lembah. Dan dia mengatakan na'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Kami meminta perlindungan kepada jin yang menunggu lembah ini. Jin yang tadinya mau kabur takut karena melihat manusia, apalagi saat itu berombongan, mereka mendengar perkataan dari ketua kaum tersebut. Sehingga mereka saling berkata, narahum yafraquna minna kama nafraqu minhum. Hai teman-teman, kami melihat mereka, ternyata mereka itu takut sama kita sebagaimana kita dulu takut sama mereka. Fadanu minhum fa asabuhum bil jununi wal khabal. Lalu jin yang tadinya kabur, mereka semua mendekat dan menjadikan manusia itu bebal dan gila. Maka kadang-kadang ulah gangguan jin itu disebabkan karena fantasinya manusia, sehingga menjadi mitos dan momok di tengah masyarakat kita. Oleh karenanya, meminta pertolongan pada jin tidak selalu harus dengan ucapan. Kadang dengan tindakan yang tidak kita sadari, yang akhirnya bisa mengundang jin masuk dan membuat kisruh rumah tangga seseorang. Maka cukuplah Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman pemimpin hidup kita menuju jalan kebahagiaan. Arsadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.